Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya Angga dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTech ID. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan bantu tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel JTech ID. Kali ini saya ingin membahas sebuah memori RAM yang kali ini tuh memori RAM harganya sangat-sangat terjangkau, di bawah 1 juta, bahkan bisa dikatakan 800 ribuan sampai 900 ribu sudah mendapatkan RGB. Dan bisa dikatakan juga ini salah satu yang limited edition yang terbaru dari salah satu brand yang cukup ternama. Dan kira-kira memori apakah itu? Dan ini dia memorinya. Mari kita langsung bahas untuk memori kali ini. Let's go. Oke, sebelumnya saya sudah mereview memori DDR5 yang harganya udah lumayan ada penurunan, dan ternyata DDR4-nya pun sangat-sangatlah terjangkau sekarang harganya, terlebih dari brand yang satu ini. Dan kenapa saya juga bahas ini, karena masih banyak juga dari kita yang merakit PC, bahkan PC yang baru gitu ya, generasi baru sekalipun yang masih menggunakan platform DDR4, atau mungkin PC-PC dengan generasi sebelumnya, bahkan misalkan di Intel generasi 6, 7, 8, 9 gitu ya, 10, 11 masih menggunakan DDR4, dan masih banyak sekali yang mencari, yang meminang, dan masih juga mencari referensi ya, banyak yang mencari referensi tentang memori DDR4. Dan kali ini saya akan mereview sebuah memori DDR4 dari brand PNY. Jadi kali ini tuh PNY menghadirkan memori RAM terbarunya dari PNY, Accelerate Rev Diamond RGB. Ini mungkin lanjutan dari EPIC X RGB yang sering kita bahas, yang sering kita gunakan. Kali ini PNY mengeluarkan seri Rev-nya. Ini lebih ke diamond desainnya, dan ini katanya sih limited edition untuk di Indonesia. Jadi untuk PNY sendiri, untuk seri Accelerate ini dihadirkan di Indonesia oleh PT Innovation, oleh distributor PT Innovation. Oke, kira-kira seperti apa sih untuk memori ini? Mari kita langsung bahas. Dari packagingnya bisa kita lihat sangat ciri khas sekali dari PNY ya. Dari Accelerate Gaming ini sudah sering sekali menggunakan desain tampilan yang seperti ini. Jadi udah nggak asing lah kalau lihat dari packaging si PNY itu pasti tampilannya seperti ini. Mau yang warna putih, yang warna hitam, dari seri apapun kurang lebih seperti ini. Sudah sering sekali saya gunakan. Dan sebetulnya kelebihan dari PNY yang saya suka itu adalah PNY ini adalah salah satu memori yang nggak pernah ada masalah, yang cukup stabil. Jadi mau dipasangkan di motherboard apa aja, kompatibilitasnya udah sangat baik, cukup baik. Jadi nggak perlu pusing-pusing. Kalian pakai Intel, pakai AMD itu udah langsung support gitu ya. Dan kalau kita lihat juga dari sini untuk memori ini, kalau kita lihat, kita buka packagingnya langsung terlihat ya. Untuk memorinya ini kelihatan banget desainnya itu diamond ya, diamond gitu, dan ini tuh sangat ringan sekali. Jadi berbeda dengan memori-memori yang sebelum-sebelumnya, heatsinknya agak berat, dan ini tuh lebih kerasa lebih ringan. Dan di sini juga ada tulisan Accelerate-nya di bagian tengah ya, atau bagian samping depan ini, dan ini menandakan ini adalah salah satu seri gamingnya dari PNY Accelerate ya. Dan juga ini ada RGB-nya tentunya buat kalian yang pencinta RGB, yang kali ini rasanya RGB ini udah sangat terjangkau harganya. Makanya di PNY ini disematkan RGB, dan RGB-nya ini cukup flat sekali. Jadi nggak banyak lekukan, nggak banyak pola desain yang macam-macam. Ini hanya flat standar sekali. Jadi ini cocok buat kalian yang pengen cari memori RAM tapi nggak yang pengen alay, pengen yang simple aja. Dan PNY ini memberikan jawaban buat kalian. Dan tentunya untuk nyala-nyala RGB-nya seperti biasa, PNY itu selalu memberikan nyala-nyala RGB yang soft, yang enak juga, yang tentunya kompatibilitasnya buat sync di motherboard Asus, di Gigabyte, di MSI, ASRock, dan lain sebagainya itu udah support, udah bisa. Jadi untuk masalah tampilan ini cukup oke, nggak ada masalah. Dan memori ini hadir dengan kapasitas 2x8 GB, 16 GB ya, dengan frekuensi di 3200 MHz, CL16, 18, 18, 38 dengan voltase 1,35 volt ya. Ini memang cukup standar untuk di DDR4, dan tentunya ini support XMP. Dan untuk speednya pun di sini
bisa sampai 3200 MHz, dan buat kalian yang pakai generasi ke-6 misalkan Intel generasi 6, 7, 8 dan lain sebagainya yang misalkan hanya membutuhkan memori 2400 MHz atau bahkan di bawahnya 2100, ya tentunya bisa dengan memori ini. Jadi tentunya memori ini sudah support untuk berbagai kecepatan ya yang kalian butuhkan sampai 3200 MHz. Dan kira-kira gimana sih performa dari PNY ini? Tentunya PNY udah nggak kita ragukan lagi, banyak juga dari teman-teman dari komen-komenan juga ya sebelum-sebelumnya ternyata udah banyak yang cukup puas pakai PNY. Tapi di sini saya ingin coba membandingkan ya dengan salah satu mungkin memori legend ya dari Team Group. Di sini saya punya memori Team Group. Di sini saya punya Team Group T-Force ya, DDR4 Gaming Extreme eRGB. Jadi di sini saya akan coba bandingkan. Ini juga kebetulan kapasitasnya sama 16 GB ya, 2x8 GB dengan frekuensinya di 3200 MHz dan CL16 1838 1,35 volt. Jadi kurang lebih spesifikasinya sama. Kita akan lihat seberapa jauh atau kira-kira apakah sama performanya dengan si memori yang harganya hampir lebih dari 2 kali lipatnya dari harga ini. Jadi kalau nggak salah nih, untuk memori PNY ini harganya di 880 ribuan sampai 890 ribu ya, 900 ribu kurang. Tapi untuk Team Group ini saya lihat di official store-nya itu bahkan masih dibanderol di 2,1 jutaan. Jadi hampir 2 kali lipatnya, bahkan hampir mau ke 3 kali lipatnya. Kita akan lihat lah kira-kira performanya seperti apa untuk PNY ini disandingkan di beberapa mungkin pengujian sintetis yang saya lakukan. Dan untuk pengujian yang saya lakukan ini saya menggunakan mini PC yang ada di studio ya, dengan spesifikasi menggunakan prosesor Core i3 10105F dengan motherboard B560M ITX ya dari ASRock, dan juga untuk VGA cardnya menggunakan Sapphire RX 580. Dan langsung aja kita lihat untuk benchmark atau hasil tes yang sudah saya lakukan. Jadi di sini saya melakukan beberapa tes. Yang pertama di sini kita tes menggunakan 3D Mark Firstrike, di mana untuk hasil dari 3D Mark Firstrike ini untuk PNY Accelerated Rev Diamond ini mendapatkan skor di kisaran 12.156. Dan ternyata untuk di Team Group ini angkanya lebih besar ya, skornya di sekitaran 12.168. Ya entahlah, mungkin karena memang Team Group ini adalah salah satu memori yang support yang cukup handal untuk overclocking, sehingga mungkin hasilnya untuk PNY ini di bawahnya. Tapi di bawahnya pun nggak jauh-jauh banget ya, hanya berbeda beberapa skor saja. Lanjut, di sini juga saya coba tes untuk penggunaan atau tes Cinebench R15. Nah, untuk Cinebench R15 ini juga kita dapatkan hasil untuk Accelerated Rev Diamond ini di skor 887 CB, dan untuk Team Group ini mendapatkan 908 CB. Ini juga hasil yang lebih besar Team Group ya, jadi hasilnya lebih tinggi Team Group. Dan kita akan langsung tes juga di tes yang lain seperti di Cinebench R20 juga sama. Di sini hasilnya untuk Accelerate PNY ini mendapatkan skor di 2159, sedangkan untuk Team Group Extreme eRGB ini mendapatkan 2162. Angka yang nggak beda jauh, hanya berbeda 3 poin. Jadi perbedaannya nggak cukup banyak. Nah, itu untuk di benchmark sintetis. Tapi bagaimana kira-kira perbedaannya untuk performa PNY ini? Apakah bisa mengungguli atau sama atau di bawahnya untuk di gaming? Dan untuk di gaming saya mengambil beberapa sampel aja ya, seperti di game Far Cry 5. Di sini settingannya tentunya ultra di 1080p. Untuk di Far Cry 5 ini ternyata untuk Accelerated Rev Diamond RGB ini mendapatkan FPS di 72 fps, dan juga untuk Team Group ini mendapatkan FPS yang sama di 72 fps. Ternyata untuk di skenario gaming seperti di Far Cry 5 ini tidak mendapatkan perbedaan yang signifikan atau tidak mendapatkan perbedaan gitu ya. Ini sama gitu ya. Jadi dengan harga yang bedanya jauh, ternyata performance-nya itu sama. Dan saya juga mencoba satu tes game lagi, di mana di sini saya coba tes di game Horizon Zero Dawn. Tentunya ini di setting
mentok kanan ya 1080p, ternyata untuk Accelerate PNY ini mendapatkan FPS di sekitaran 44 fps, dan untuk si Team Group ini mendapatkan di sekitaran 45 fps. Ya memang ada sedikit perbedaan performa, tapi nggak terlalu yang berarti banget. Ya masih bisa dikatakan sama lah, karena memang sejatinya sebetulnya untuk frekuensinya itu kurang lebih sama. Jadi mungkin perbedaannya pun nggak begitu ketara jauh, walau misalkan keduanya menggunakan chipset yang berbeda. Walau tentunya akan ada perbedaan jika kalian menggunakan untuk overclocking dan untuk kegiatan-kegiatan lain. Tapi kurang lebih ya masih oke lah, masih sama. Ternyata PNY dengan harga 800 ribuan ini masih sangat worth it, dan ini menjadi salah satu rekomendasi dari saya ya buat kalian yang ingin merakit PC ataupun ingin upgrade memori yang udah ada RGB yang gak ada masalah. Dengan harga 800 sampai 900 ribuan kalian udah mendapatkan memori dari PNY yang sangat terjamin, yang tentunya garansinya pun distributornya resmi dari Innovation yang mudah juga ya untuk after sales-nya. Jadi ini salah satu memori yang saya katakan bisa sangat direkomendasikan buat di tahun 2022 ini, di Desember. Ini mau 2023, tapi masih banyak juga dari kita yang ingin merakit PC dengan platform DDR4 atau upgrade RAM-nya menggunakan RAM yang RGB seperti ini. Jadi RAM ini juga cukup simple. Kelebihannya juga kalau kalian misalkan mau rakit PC menggunakan HSF cooler yang mungkin fan-nya agak tinggi, agak besar, ya mungkin ini diharapkan nggak mentok karena memang ukurannya yang nggak tinggi-tinggi banget, ini yang agak flat. Jadi memang ini akomodasinya bisa lebih luas lagi mungkin ya untuk di berbagai ukuran-ukuran fan. Tapi kalau kalian pakai IO water cooling ya tentunya nggak ada masalah jadinya ya. Oke, jadi mungkin itu saja video dari JTech ID kali ini. Ini adalah salah satu review yang ya katakanlah singkat, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian tentang memori ganteng dari PNY yang nggak pernah ada masalah ini. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini silahkan tekan tombol like-nya, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk kalian yang belum subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam JTech ID and see you.